Buat saya resah karena kita punya hubungan baik dengan pemerintah Provinsi Bali, dengan Pak Koster, karena kemarin beliau kan menerima audiensi dari Serikat Media Cyber Indonesia ya. Kami anggap sebagai tindak pidana cybercrime. Tidak pernah dilakukan ini sesuatu yang sangat bahaya pada tatanan masyarakat kita yang sekarang pada menginjak pada tatanan politik begini, ini sangat bahaya. Merasa menjadi korban doxing, pemimpin redaksi Barometer Bali dan Wacana Bali adukan kejadian itu ke Ditreskrimsus Polda Bali. Akun Facebook Global Bali Dewata kerap menyuguhkan artikel yang memprovokasi dan melakukan pembunuhan karakter. Penyerangan pribadi pejabat yang dibidik, bahkan rumor tokoh yang diserang biasanya tokoh yang pro penyelamatan dan pelestarian tradisi adat dan budaya Bali. Menurut kuasa hukumnya Jero Komang Sutrisna sudah mengantongi 3 nama yang dicurigai melakukan hal itu dengan motif mencemarkan nama baik kliennya. Ancaman pidana terhadap perlakuan itu dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta. Hari ini saya atas nama legal consultant dari wacanabali.com mendampingi rekan kita Redpel kami di wacanabali.com melaporkan akun Opini Bali dan Info Bali Info Jagat Maya. Info Jagat Maya dan Opini Bali. Ini yang kita laporkan karena menyinggung secara pribadi dari klien kami, Gusti Ngurah Dibia, karena beliau dianggap dari akun ini telah menyebarkan berita bohong bahwa Gusti Ngurah Dibia atau Dibia disebutkan sebagai admin dari Global Bali Dewata, padahal sesungguhnya tidak, karena bergabung dengan kami di wacanabali.com dan beliau adalah wartawan utama, kemudian pengurus Serikat Media Cyber Indonesia Bali. Beliau adalah sekretarisnya, sehingga dengan begini apa yang disiarkan oleh Info Jagat Maya dan Opini Bali itu sudah mencemarkan nama baik beliau. Dan kenapa mencemarkan nama baik beliau? Karena setelah memposting akun bahwa inilah admin dari Global Bali Dewata gitu ya, yang sering memprovokasi dan lain sebagainya. Banyak sekali penjelasan-penjelasan yang mendiskreditkan dari Haji Dibia ini, sehingga harus diklarifikasi. Kami tidak tahu siapa admin dari Info Jagat Maya dan Opini Bali ini, tetapi kami sudah melaporkan ini kepada Direktorat Kriminal khususnya di Subdit 5 Cyber. Kami sudah diterima dan kami sudah memaparkan apa yang kami anggap sebagai tindak pidana cybercrime. Dan Dibia, ada tambahan silakan. Ya, sebenarnya ini cukup membuat saya resah karena kita punya hubungan baik dengan pemerintah Provinsi Bali, dengan Pak Koster, karena kemarin beliau kan menerima audiensi dari Serikat Media Cyber Indonesia ya, Provinsi Bali yang akan menyelenggarakan Busprov. Nah, pas musyawarah provinsi SMSI Bali, Pak Koster juga hadir membuka acara dan menyambut kita dengan baik. Bahkan tidak ada masalah dengan Pak Koster. Cuman kalau saya disebutkan sebagai admin dari Global Bali Dewata yang dianggap oleh akun FB Info Jagat Maya dan Opini Bali sebagai akun yang memprovokasi, kerap menyerang pihak pemerintah daerah. Nah, di situ saya kesannya kan tidak bagus ya. Saya kesannya diadu domba. Padahal hubungan kami baik dengan OPD, dengan pemerintah daerah, dengan Pak Koster, Bunda Koster dan lain sebagainya. Jadi kalau saya dipercaya nanti sebagai admin dari FB
Global Bali Dewata, nanti kan saya yang dikira melakukan postingan memprovokasi dan memecah belah serta mengkritik pemerintah, padahal tidak ada seperti itu. Ya. Dan kami sih curiga ada 3 nama sebenarnya. Cuman itu Siapa nanti itu inisialnya? kita tidak sebutkan, nanti ada pihak pengacara kami, Juru Komasutrisna, dan dengan Kang Datuk Swasmara ya, yang akan nanti melakukan pelaporan lainnya terhadap pihak-pihak yang kami curigai sebagai orang yang mengendalikan akun-akun FB, Info Jagadmaya dan Opini Bali ini. Karena ini sifatnya kan meresahkan, menimbulkan instabilitas, apalagi sekarang menjelang pemilu 2024 ya. Entah itu ada unsur kepentingan politik di dalamnya, entah ada unsur hate speech atau tidak senang dengan saya, tapi saya juga tidak tahu apa motifnya. Nah, saya harap Ditreskrimsus Polda Bali, Prodi Subdit 5 Cybercrime, bisa nantinya memanggil pihak yang dicurigai sebagai admin ini untuk nantinya dimintai klarifikasi sekaligus meminta maaf lah ya atas kejadian ini dan menghapus postingannya. Karena postingan ini juga disebar di beberapa FB group itu kan cukup, ya saya bilang itu meresahkan, mencemarkan nama baik saya, melakukan fitnah dan penyebaran hoax. Saya kira undang-undang ITE juga akan kena ya, dan KUHP gitu. Iya. Itu saja. Pada intinya laporan ini kami minta untuk ditindaklanjuti serius karena ini sudah bukan saja 1-2 akun yang muncul gitu ya di Info Jagadmaya dan Opini Bali itu, tetapi di-share di beberapa akun, dan itu menyebabkan shock gitu. Ini kok banyak sekali, ada apa ini, kok secara masif gitu. Makanya kami segera mungkin lapor ini supaya bisa kita hentikan dan ini bisa kita cari ini apa motifnya, kemudian siapa sih sebenarnya penyebaran. Kira-kira motifnya nih? Ya kalau saya melihat motifnya itu ada kepentingan khusus itu, tapi kita harus ungkap ini. Apakah ini karena hal-hal yang berbau, beliau ada juga sekjen dari SMSI Bali gitu, ada apa ini bisa dimunculkan seperti ini, padahal bukan, tapi diisukan ini gitu kan. Ini kan berbeda sekali faktanya, ini benar-benar berita bohong yang disebarluaskan secara masif. Itu saja. Pernah dilakukan ini sesuatu yang sangat bahaya pada tatanan masyarakat kita yang sekarang pada menginjak pada tatanan politik begini, ini sangat bahaya ini. Nah, disinilah kami minta agar Reskrimsus dalam hal ini betul-betul bisa, nanti kita akan koordinasi lebih lanjut agar apa yang menjadi laporan kita ini bisa ditindaklanjuti dan ditemukan siapa orang dan apa motif yang dituju untuk melakukan hal-hal macam ini. Itu singkat. Awak media Gatra Dewata melaporkan.